Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Mau mabuk tidak boleh, mau ini tidak boleh. Lihat gambar di Instagram, hati-hati, kena sedikit iklan yang porno, balik langsung hilangkan. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Dipukul sana, dipukul sini oleh orang tua kita karena enggak salat begini dan begitu. Itu kehidupan orang ahli surga. Dunia penjara. Orang kafir serba boleh, orang-orang yang ahli nafsu serba boleh. Kita ini tahan-tahan supaya jangan terjatuh dalam riba. Kita tanya sama ustaz, boleh enggak saya pinjam dengan cara begini, bagaimana kalau saya kasih uang DP dulu, lalu begini. Semuanya menahan diri. Hari ini mereka yang menginginkan neraka, mereka malah berfikir sebaliknya. Bagaimana cara kita kembalikan supaya bank-bank konvensional kembali semuanya ke Aceh? Jauh kalau belajar Pak. Wallahu alam, apa yang mereka fikirkan. Dari dulu perjuangan bibir kita pecah untuk menyatakan jangan hidup dengan dunia riba. Terlalu banyak ayat telah melaknat masalah riba. Jangan biasakan hidup dengan meminjam 100 juta dan kemudian harus memulangkan 200 juta total dalam riba, hanya karena segelintir pengusaha yang menginginkan persen lebih banyak dari bank-bank konvensional. Lalu semua hari ini bicara kita kembalikan. Kenapa tidak kita kembangkan saja yang sudah syariah? Oh, tidak terlalu syariah. Kenapa kita tidak buat dia menjadi betul-betul syariah? Yang kita protes bahan ini supaya jadi bahan yang benar-benar matang. Lalu hari ini orang sudah mulai berbicara kita kembalikan ini, kembalikan itu, kita rubah kanun. Subhanallah, mereka mulai berprinsip seperti orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Iza dhaharatiz zina war riba fi qaryatin", kalau sudah merajalela zina dan riba dalam satu kampung atau satu negara, faqad ahallu anfusahum bi'azabillah, maka penduduk kampung itu telah menghalalkan azab Allah kepada mereka. Jadi ngundang nih, ini orang-orang DPR ni sedang ngundang azab untuk kita semua Pak. Kalau di antara bapak ada yang anggota DPR, tolong kasih tahu, jangan undang azab. Kalau mati sendiri sajalah. Kalau kena azab sendiri, enggak usah undang kami semuanya. Jadi jemaah melakukan Allah, ini harus kita suarakan. Para ulama yang merasa diri ulama, itu harus bersuara dalam masalah ini. Kalau sempat merajalela kembali, dilegalkan kembali, berarti kita kembali masuk ke grafik yang paling rendah, kembali ke masa jahiliyah setelah kita berusaha melawannya.